Cilacap terkini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Kepala Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono MSI, akan awasi ketat PPDB tahun ajaran 2022-2023 di Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menyambut tahun ajaran baru 2022-2023 mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan PPDB tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengawasi secara ketat bagaimana proses pelaksanaan PPDB dan tentunya masyarakat akan memantau untuk proses PPDB yang disinyalir rawan KKN, eksklusif Jurnal Media. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Satmoko, ini anak-anak SD SMP sudah pada mulai lulus, Pak, dan persiapan untuk PPDB di Kabupaten. Pak, untuk PPDB, Pak, persiapannya gimana, Pak, untuk di sekolah negeri swasta SD SMP, Pak? Ya, setelah kita sosialisasikan wilayah barat dan wilayah timur, sudah kita sosialisasikan minggu kemarin, dan semua sekolah sudah siap, baik negeri maupun swasta, untuk PPDB ini. Mudah-mudahan nantinya lancar, dan tahun ajaran baru nanti akan kita mulai 11 Juli 2022 nanti. Dan kepada orang tua, wali murid, calon-calon wali murid untuk bisa membantu mengarahkan putra-putrinya bisa bersekolah, dan kita siap melayani masyarakat Cilacap untuk menampung seluruh calon siswa-siswi yang akan masuk mulai jenjang PAUD, TK, SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Cilacap ini. Pak, untuk jumlah siswa yang lulus, Pak, dan kemungkinan untuk terserap, jangan sampai ada anak yang putus, Pak. Untuk SD berapa, Pak? Ya, untuk tahun ini sudah bisa kita pastikan jumlah lulusan SD berkurang. Nah, sehingga nanti sudah bisa kita pastikan siswa yang masuk ke SMP ini akan mengalami penurunan jumlahnya, karena untuk kurang lebih sekitar 800 kita dibanding tahun lalu jumlah siswa yang masuk ke jenjang SMP, sehingga insya Allah nanti seluruh siswa-siswi dari lulusan SD bisa tertampung baik di negeri maupun di swasta. Pak, untuk proses pendaftaran, Pak, fair ya, Pak, ya? Dipastikan 100% fair, dan kewenangan ada di masing-masing sekolah. Ya, ini kita evaluasi dari tahun ke tahun lewat online maupun juga bisa lewat manual, bisa datang ke sekolah, atau lewat online juga bisa di masing-masing sekolah. Dan kewenangan untuk lulus dan tidaknya di satu sekolah adalah kewenangan dari sekolah yang bersangkutan. Dari dinas hanya memantau, mengevaluasi, dan memonitor, sehingga ini jalan dengan semangat kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum merdeka. Sekolah kita beri kewenangan dan kita beri keleluasan untuk menampung siswa-siswinya. Dan untuk tahun ini masih sistem zonasi masih kita berlakukan, ada sistem prestasi juga, dan mutasi, afirmasi kita masih berlakukan. Sehingga contoh ya, untuk zonasi ini satu sekolah maksimal menampung 50% dari daya tampung. Misalnya SMP A daya tampungnya 100, berarti 50% yaitu 50 murid harus berasal dari sistem zonasi. Dan zonasi ini nanti menilainya gampang, yaitu misalnya dari sistem zonasi yang daftar kok 80 siswa, tinggal di ranking saja
yang paling terdekat nomor 1 sampai 50 yang terdekat itulah yang diterima. Ya Pak, Ini contoh untuk zonasi. siap Pak. Untuk ini kan siswanya terbatas Pak. Kuenya kecil Pak. Ini rebutan antara negeri, swasta, dan madrasah Pak. Mensikapinya Pak dengan adanya seperti ini Pak, gimana Pak? Ya, masyarakat diberikan pilihan ya, mau ke SMP negeri, mau ke SMP swasta, maupun ke sanawiyah ya, dan semuanya baik ya. Di Cilacap ini secara umum di rata-rata kualitas ya, sekolah itu sudah hampir merata hari ini ya, dan guru-gurunya juga kualitasnya sekarang merata. Bahkan kemarin saya ke Gunung, SMP Negeri 2 Cimanggu, Bu Siti namanya ya, hari ini berangkat ke Padang sebagai narasumber nasional ditunjuk kementerian untuk memberikan paparan di sana tentang profil pelajar Pancasila. Ini sudah keliling Indonesia Bu Siti. Artinya guru-guru kita semuanya kualitasnya sudah sama, hampir merata di seluruh pelosok Cilacap, sehingga kita terus mendorong sekolah-sekolah untuk berlomba-lomba memajukan sekolahnya masing-masing. Saya yakin, optimis, output maupun outcome anak-anak kita hebat ke depan dengan dididik oleh guru-guru yang berkualitas di Cilacap, baik negeri maupun swasta, baik SMP maupun MTS, semuanya sama, dan orang tua silakan memilih yang mana adalah pilihan masing-masing. Ya Pak, terakhir Pak, berkaitan dengan penambahan rombel yang tidak diketahui oleh dinas Pak, artinya di negeri, gimana Pak? Karena swasta juga takut ketika rombel ini tidak terdeteksi Pak, penambahan rombel khususnya di institusi lain Pak, di sanawiyah Pak, gimana Pak ini Pak? Rombel ini kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Kalau satu sekolah SD ya, katakanlah SD hanya punya ruang kelas 6, kan nggak mungkin nambah rombel, mau ditaruh di mana murid-muridnya. Oleh karena itu ada beberapa SD yang tadinya hasil regrouping. Nah ini biasanya yang hasil regrouping ini karena gurunya cukup, ruang kelasnya cukup, biasanya paling tidak ada 2 rombel setiap tahun ajaran baru ya. Itu sudah alamiah, artinya natural dan memungkinkan menjadi 2 rombel khususnya SD hasil regrouping. Untuk SMP ketat Pak ya pengawasan Pak ya, untuk penambahan rombel yang harus setujui Bupati Pak ya? Rombel itu tergantung kapasitas. Oh ya. Gitu ya Pak. Jadi kembali lagi Mas Ani, kewenangan itu ada masing-masing SMP. Okay. Ada SMP yang mungkin SMP yang kecil hanya 3-4 rombel, ada yang SMP besar karena gurunya cukup, ruangannya cukup, bisa nambah mau 7 rombel, mau 6 rombel, boleh. Jadi itu kewenangan masing-masing sekolah. Dinas hanya monitor, mengarahkan, dan memantau agar semuanya berjalan dengan ketentuan yang ada ya. Jadi masalah rombel ini kewenangan masing-masing sekolah, tentunya disesuaikan dengan jumlah guru maupun ruang kelas. SMP ruang kelasnya misalnya cukup untuk 5 rombel, kan nggak mungkin mau nambah 10 rombel ya kan. Itulah logikanya. Jadi nggak usah dirisaukan, itu kewenangan masing-masing sekolah, dan masing-masing sekolah mengerti, memahami saya bisa menampung berapa rombel, atau saya minimal bisa menampung berapa rombel, itu kewenangan masing-masing sekolah. Oke Pak, terima kasih Pak, eksklusif.